dilemparkan atau tersebarlah namanya asyuh. Syuh itu ada khilaf di kalangan para ulama tentang perbedaan antara al-bukhl. Al-bukhl bahasa kita pelit. Apakah syuh juga maknanya pelit? Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Sampai sebagian ulama berpendapat al-bukhl dan asyuh sama saja. Saking sulit untuk membedakan apa bukhl apa syuh. Sebagian mengatakan, ada yang berusaha untuk membedakan, ada yang mengatakan al-bukhl al-imtina' min ikhraji ma hasala indak. Al-bukhl itu pelit. Adapun syuh pelit plus. Kalau bukhl itu pelit, kita punya, kita pelit ngeluarin. Kalau syuh selain pelit mengeluarin, ingin juga tamak memperoleh apa yang bukan milik dia. Itu namanya syuh. Ada berpendapat demikian. Jadi pelit plus. Pelit mengeluarkan apa yang dia miliki, dan al-hirsu ala tahsili ma laisa indak. Kemudian semangat untuk dapat lagi tambah. Ya. Itu namanya syuh. Jadi kalau kita bahasa kita pelit plus tamak. Tamak, pelit plus tamak. Ada mungkin orang tamak tapi tidak pelit, tapi ini pelit plus tamak dia. Dia sulit mengeluarkan apa yang dia punya. Wal hirsu ala tahsili ma laisa indak. Dan semangat untuk punya apa yang dia belum punya. Terus tersebar di mana-mana. Jadi akhirnya kurang bersyukur dan seterusnya, tidak kurang berbagi karena semangat ingin punya yang dia belum punya. Terus pelit dengan apa yang dia miliki. Ada yang mengatakan al-bukhlu man'ul wajib. Pelit maksudnya tidak melakukan kewajiban. Ada sedekah wajib tidak dia keluarkan, ada nafkah wajib dia tidak keluarkan. Sampai istrinya jadi kurus, kasihan. Harusnya makan 3 kali, dikasih makan 2 kali. Saking pelitnya orang tuanya tidak diurus, saking pelitnya orang tuanya sakit tidak diobati, padahal wajib bagi dia untuk merawat orang tuanya ketika dia mampu, orang tuanya tidak mampu. Pelit dia. Akhirnya kalau bapak ibunya berobat dikasih ke rumah sakit yang murah, obat yang murah, akhirnya meninggallah kedua orang tuanya. Ya, pelit. Padahal wajib menafkahi kedua orang tua. Pelit sama anak istri. Wajib kan kita beri nafkah kepada anak istri, namun dia pelit. Makanya orang pelit itu menderita dan juga membuat orang di sekitarnya menderita. Itu orang pelit. Menderita di dunia, menderita di akhirat karena pelit. Dan tingkat pelit paling berbahaya adalah pelit terhadap diri sendiri. Ada orang pelit sama orang, tapi dia sama dirinya dia royal. Ya. Sama dirinya dia royal, tapi sama orang lain dia pelit. Ada model seperti itu. Ada yang lebih parah, sama dirinya sendiri juga pelit. Sama dirinya juga sendiri pelit. Ini lebih parah seperti ini. Ini membuat dia menderita dan menderita juga orang di sekitarnya. Sampai dikatakan orang pelit itu ya'ishu aisyal fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Hidupnya seperti orang miskin, hisabnya hisab orang kaya. Itu pelit terhadap diri sendiri. Dia punya duit, tapi kalau mau beli sesuatu yang paling murah, yang paling murah. Bukan zuhud tapi pelit. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakallahu malan falturi atharah." Jika Allah memberikan engkau harta, maka tampakkanlah bahwasanya ada efeknya dari anugerah yang Allah berikan kepada engkau, bukan kau malah malah pelit. Sampai ada orang saking pelitnya sehingga dia pun seperti tadi, dia berobat pada yang murah-murah, tidak mau itu mahal itu, akhirnya dia mati gara-gara apa? Gara-gara pelit. Gara-gara pelit. Subhanallah ya. Makanya ada buku judulnya bagus. Judulnya Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit. Ratusan orang pelit kisahnya, kalau antum mau baca di situ bagus, karangan Al-Jahir. Judulnya Al-Bukhala, tentang kisah orang pelit, ratusan orang pelit. Coba antum tengok, siapa tahu salah satunya antum di situ. Atau mirip antum maksudnya, ya, mirip antum. Sebutkan ada orang sangat pelit, pelit sekali. Maka temannya yang dia kaya raya, temannya yang miskin jengkel sama dia. Ini orang kaya tapi pelitnya luar biasa. Akhirnya teman si miskin ini ingin mengajari kedermawanan. Maka dia undang orang kaya tadi di rumahnya, dia siapkan makanan yang enak. Pokoknya biar kamu tuh tahu diri udah kaya raya, jarang ngundang orang. Saya ini miskin aja bisa ngundang kamu gitu loh.
Diundanglah orang kaya tersebut, dibuat makan enak. Akhirnya kaya itu datang, saking pelitnya dia jarang makan enak. Akhirnya dia makan banyak, makan tidak berhenti makan. Akhirnya sampai kekenyangan dia muntah. Kekenyangan dia muntah. Ketika dia muntah dia menangis. Temannya nanya, kenapa kau menangis? Sedih, ini ada makanan saya buang katanya. Sedih makanan terbuang ya. Saking apa? Pelitnya ya. Banyaklah kisah-kisah orang pelit itu banyak ya. Saya juga pernah bertemu dengan sebagian orang seperti itu. Saya pernah diminta tolong, Firanda, tolong saya mau ambil sesuatu barang, bantu saya. Oke. Akhirnya naik taksi, angkat barang berkarton-karton. Saya temani. Naik taksi bayar sendiri, subhanallah. Pelit pertama. Bukannya saya dibayarin, bayar apa? Sendiri. Luar biasa, saya dipikiran gimana sih orang ini. Ini kan minta saya bantuan. Kita sama-sama mahasiswa. Harusnya kamu ngerti, yang minta bantuan kamu yang bayarin. Ini saya bayar sendiri pulang pergi. Pelit atau tidak? Pelit, tapi orangnya hidup, masya Allah. Pernah juga cari seseorang cari, dia punya pulsa habis, pakai pulsa saya bilang kamu telepon aja, pakai telepon dia. Telepon sana, telepon sini, cari orang ini. Setelah itu ketemu orangnya. Setelah pulang, dia bilang, Firanda kemarin ke telepon tuh biayanya sekian. Dia minta ganti rugi, subhanallah. Telepon pakai HP dia untuk cari orang dia. Saya sudah nemani, saya disuruh bayar ongkos apa? Telepon. Allahu Akbar. Ini mau dibilang mimpi, tapi ini kisah apa? Kisah nyata. Jadi ada orang pelit, memang ada ya. Makanya orang pelit itu dia sendiri susah dan menyusahkan orang di sekitarnya. Saya pernah dengar ada cerita di Idaatul Quran, ada seorang meninggal, dia kaya raya. Setelah dia meninggal diperiksa hartanya, ternyata banyak, kaya raya. Akhirnya dipanggillah, diberitahu anak-anaknya, ahli warisnya, bergembiralah kalian, ternyata ayah kalian punya harta sekian. Setelah dikasih tahu oleh sang hakim atau petugas yang berwenang bahwasanya bapak kalian hartanya banyak, anak-anaknya marah. Kenapa? Ternyata selama ini mereka hidup susah. Mereka kira bapak mereka apa? Miskin. Ternyata bapak mereka apa? Kaya. Makanya orang kalau pelit itu dia sendiri tersiksa dan orang di sekitarnya juga tersiksa. Ada orang pelit, ini kisah nyata ini. Orang pelit, istrinya bawa mobilnya, tabrakan telepon, Abi saya tabrakan. Mobilnya gimana? Ditanya pertama mobilnya, bukan istrinya, kamu sehat atau enggak, ada yang patah atau tidak, enggak, mobil gimana? Saking pelitnya, yang pikiran dia mobilnya selamat dulu daripada istrinya masih bisa diganti mungkin. Jadi pelit, ada yang membedakan antara pelit dengan syuh. Al-bukhlu man'ul wajib. Kalau pelit itu suatu nafkah wajib dia kurangi, dia tidak tunaikan. Asyuh lebih parah. Asyuh man'ul mustahab. Ya, asyuh lebih ringan. Asyuh man'ul mustahab. Di sini syuh lebih ringan, bahwasanya yang sunnah tidak dia, yang wajib-wajib aja dia tunaikan. Adapun yang sunnah tidak dia tunaikan, lebih ringan. Ini tafsiran yang kedua. Intinya ada yang mengatakan sama saja, tidak ada bedanya antara bukhul dengan syuh. Secara umum, syuh adalah pelit, mungkin disertai dengan tamak, Ini tersebar orang pelit dengan satu dengan yang lainnya ya. Saudaranya susah, tetangganya susah, kerabatnya susah, dia tidak peduli. Pelit ditebarkan di hati-hati manusia. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat.